Oke, perkenalkan nama saya Niko Gultum dari Prodi Manajemen. Yang saya hormati Ibu Merintan Berliana Simbolon. Izinkan saya membawakan materi pengantar akuntansi. Oke, sebelum terjun yang namanya menjurnal, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian analisis. Analisis adalah mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komponen objek dan menyusun kembali komponen untuk dikajikan atau dipelajari secara detail. Oke, di sini ada perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan dengan aktivitas membeli dan menjual kembali barang tanpa harus merubah bentuk barangnya. Pengertian perusahaan dagang yaitu perusahaan yang kegiatan utamanya membeli barang dari pemasok dan menjualnya lagi ke konsumen tanpa mengubah wujud barang. Oke, sebelum masuk yang namanya menjurnal, langkah baiknya kita mengetahui rumusnya terlebih dahulu. Di mana aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas. Di mana aset sama dengan harta yang kita miliki, kewajiban sama dengan hutang, ekuitas sama dengan modal. Oke, langsung aja contoh soal. Buatlah ayat jurnal untuk transaksi di bawah ini. Kantor akuntan Alan dimiliki dan dikelola oleh Tuan A. Gedung dan peralatan kantor yang digunakan adalah sewaan karena sedang menunggu pelunasan. Aset dan kewajiban perusahaan per 1 November 2020 adalah sebagai berikut. Yang pertama, kas sebesar Rp170.200.000. Piutang usaha sebesar Rp190.000. Perlengkapan sebesar Rp20.750.000. Tanah sebesar Rp30 juta. Sedangkan utang usaha sebesar Rp64.200.000. Langsung aja transaksi bisnis selama bulan November 2020 dirangkum sebagai berikut. Pada tanggal 2 November, Tuan A menambah investasi di perusahaan dengan setor uang tambahan ke kas sebesar 150 juta dan kendaraan sebesar 75 juta. Pada tanggal 5 November membeli tanah untuk digunakan sebagai area parkir sebesar Rp45 juta. Dengan jurnal pada tanggal 2 November terdapat di sini ada modal sebesar 150 juta di debit, kendaraan di debit sebesar 75 juta, sedangkan kas di kredit sebesar Rp225 juta. Sedangkan jurnal pada tanggal 5 November membeli tanah sebesar Rp45 juta, tanah di debit sebesar Rp45 juta, sedangkan kas berkurang sebesar Rp45 juta. Lanjut pada tanggal 7 November membayar sewa tempat untuk 4 bulan ke depan sebesar Rp40 juta. Pada tanggal 8 November menerima pendapatan atas jasa yang diberikan sebesar Rp70 juta dengan jurnal sebagai berikut. Pada tanggal 7 membayar sewa dibayar di muka sebesar Rp40 juta di debit, sedangkan kas berkurang di debit di kredit Rp40 juta. Jurnal untuk tanggal 8 menerima pendapatan di debit sebesar 70 juta, sedangkan kas bertambah di kredit sebesar 70 juta rupiah. Oke, pada tanggal 10 November membayar kreditor untuk melunasi utang usaha sebesar 25 juta. Pada tanggal 11 November membeli perlengkapan secara kredit sebesar
Rp8.200.000. Dengan jurnal pada tanggal 10, utang usaha di debit sebesar 25 juta, sedangkan kas di kredit sebesar 25 juta rupiah. Jurnal pada tanggal 11 November sebagai berikut: perlengkapan di debit sebesar 8.200.000, sedangkan utang usaha di kredit sebesar 8.200.000. Oke, lanjut pada tanggal 12 November menerima pendapatan atas jasa audit dan dicatat sebagai piutang usaha sebesar 155 juta rupiah. Pada tanggal 15 November menerima kas atas piutang dari pelanggan sebesar 200 juta rupiah. Jurnal sebagai berikut: pada tanggal 12 November menerima pendapatan dicatat sebagai utang, di mana kas di debit sebesar 155 juta, sedangkan piutang berkurang sebesar 155 juta di kredit. Pada tanggal 15 November menerima kas atas piutang sebesar 200 juta rupiah, kas di debit sebesar 200 juta rupiah, sedangkan piutang berkurang sebesar 200 juta rupiah. Yang terakhir tanggal 20 November menerima tagihan bulanan untuk beban bulan November yang dibayarkan tanggal 10 Desember sebesar Rp16.380.000. Pada tanggal 26 November membayar biaya berikut: yang pertama, biaya gaji sebesar 80 juta, biaya utilitas sebesar Rp11.575.000, biaya lain-lain sebesar Rp2 juta. Jurnal sebagai berikut: pada tanggal 20 menerima tagihan, biaya tagihan di debit sebesar Rp16.380.000, sedangkan kas berkurang sebesar Rp16.380.000. Pada tanggal 26 November tercatat biaya gaji sebesar Rp80 juta, biaya utilitas sebesar Rp11.575.000, biaya lain-lain sebesar Rp2 juta di debit, sedangkan kas berkurang di kredit sebesar Rp93.575.000. Oke, sekian dari saya. Sekian dari presentasi saya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.